Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anggreni. Saya dari kelompok 4 algoritma. Saya akan menjelaskan tentang output ATM. Untuk pertama kita ada start, lalu input pin, dan kita akan memvalidasi pinnya. Ini ada increment percobaan. Kalau percobaan lebih dari 3 kali, pin salah, itu akan N ya, atau ada decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau percobaannya kurang dari 3 kali, ini kita akan kembali disuruh input PIN ya teman-teman. Kita masukkan PIN-nya kembali. Lalu kalau PIN-nya benar, kita akan menuju ke menu. Menunya itu ada 7. Ada cek saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer, pembayaran, ganti PIN, lalu keluar. Saya akan menjelaskan di sini satu persatu. Kita ada menu cek saldo, kita tampilkan saldo, lalu outputnya akan menampilkan saldo. Di sini setelah itu akan ada decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau iya, kembali ke menu. Kalau tidak, kita akan berakhir di end. Lalu selanjutnya ada store tunai. Kita untuk store tunai input terlebih dahulu ya teman-teman saldonya. Kalau benar, kita akan ada decision, maaf, ada decisionnya. Kalau benar kita saldo awal ditambah saldo setoran sama dengan saldo akhir. Kalau salah atau tidak valid, kita akan menginputnya kembali. Di sini decisionnya apakah jumlah setor tunai lebih dari 0. Kalau sudah berhasil, setor tunai berhasil, lalu akan kembali kepada menu decision. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Kalau ya, akan kembali dengan menu. Kalau tidak, akan berakhir di end atau selesai. Lalu selanjutnya ada tarik tunai. Di sini kita input saldo yang terlebih dahulu, lalu ada decision. Apakah jumlah tarik tunai lebih dari 0 dan kurang dari saldo. Kalau valid atau saldonya tercukupi, saldo awal dikurangi saldo penarikan sampai dengan saldo akhir dengan output saldo berhasil ditarik. Kalau tidak valid, saldo tidak mencukupi dan akan kembali pada menu decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau iya kembali ke menu, kalau tidak akan berakhir atau end. Lalu setelahnya ada transfer. Di sini kita tampilkan submenu transfer. Jenis transfer yang dipilih ada decision, kita transfer antar bank atau transfer e-wallet. Ketika kita transfer antar bank, kita input nomor rekeningnya terlebih dahulu. Lalu ada decision, apakah nomor rekening valid. Kalau tidak valid, kita kembali input. Kalau valid, kita input jumlah transfernya. Lalu setelah itu ada decisionnya kembali, apakah jumlah transfer lebih dari 0 dan kurang dari saldo plus biaya admin. Kalau valid, outputnya akan seperti ini. Saldo awal dikurangi saldo transfer, dikurangi lagi dengan biaya admin 5.000. Di sini biaya admin 5.000 itu untuk transfer antar bank ya. Sama dengan saldo akhir, lalu outputnya transfer berhasil dan kembali pada menu decision. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Kalau iya, kembali ke menu. Kalau tidak, itu end atau selesai. Di sini juga ada transfer e-wallet. Kita input nomor telepon. Di sini ada decisionnya juga, apakah nomor telepon atau nomor handphonenya valid. Kalau tidak valid, kita kembali input nomor teleponnya. Kalau valid, kita input jumlah transfer di sini. Ada decisionnya kembali setelah input jumlah, apakah jumlah transfernya lebih dari 0 dan kurang dari saldo plus biaya admin. Kalau valid, di sini akan terjadi proses sama seperti yang di atas ya teman-teman. Saldo awal dikurangi saldo transfer, dikurangi biaya admin 2.000 sama dengan saldo akhir. Kalau tidak valid atau false, saldo tidak mencukupi, outputnya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kalau
sudah berhasil diproses, transfer berhasil, lalu keduanya ini akan kembali pada menu decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau tidak, akan end atau berhasil, kalau iya kembali ke menu. Lalu setelahnya ada menu pembayaran. Di sini kita tampilkan submenu pembayaran terlebih dahulu. Jenis pembayarannya yang dipilih itu ada pembayaran listrik atau pembayaran PDAM. Di sini kita akan memilih. Kita memilih untuk membayar listrik. Input ID pelanggan. Selanjutnya, apakah ID pelanggannya valid? Kalau valid, kita input pembayaran listrik. Kalau tidak valid, kita kembali lagi ke input ID pelanggan. Di sini, setelah input nominal pembayaran listrik, ada decision kembali apakah nominalnya valid. Kalau valid, di sini akan terjadi proses saldo awal kurangi saldo pembayaran sampai dengan saldo akhir, lalu outputnya pembayaran berhasil. Kalau tidak valid atau false, saldo tidak mencukupi outputnya. Jadi kedua ini akan kembali lagi pada menu decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau ya, kembali ke menu. Kalau tidak, akan berakhir atau end gitu teman-teman. Sama ya teman-teman, ini flowchartnya pembayaran PDAM juga seperti pembayaran listrik, cuma mungkin bedanya ada di sama ternyata teman-teman flowchartnya. Lalu selanjutnya ada menu ganti pin. Di sini kita input pin lama terlebih dahulu, lalu ada decision apakah pin lama benar ya. Kalau benar, ini akan menginput pin baru. Kalau salah atau tidak valid, kita input pin lamanya. Lalu setelah input pin baru, ada decisionnya kembali, apakah pin barunya benar. Kalau benar, akan mengkonfirmasi pin baru. Kalau salah, kembali lagi pada input pin baru. Di sini ada input konfirmasi pin baru, lalu ada decision lagi, apakah konfirmasi pin baru cocok. Kalau ya, kalau cocok, berarti ganti pin baru berhasil, ini outputnya. Kalau tidak cocok, ini akan kembali pada input pin baru. Nah, ini juga setelah output ganti pin baru berhasil, akan ada decision apakah Anda ingin melanjutkan transaksi. Kalau iya, kembali ke menu. Kalau tidak, akan berakhir atau end. Nah, terakhir, di sini ada menu keluar. Tidak ada tarik garis kemanapun selain end atau selesai. Mungkin segitu dari saya, teman-teman. Untuk selanjutnya ada teman-teman kelompok saya, Fazar menjelaskan codingan dan output, lalu ada Ziad menjelaskan output kalkulator, ada Rahma menjelaskan codingan kalkulator, dan ada Zaskia menjelaskan output dari kalkulator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pejapul Akila. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 izin menjelaskan mengenai codingan ATM. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Langkah pertama, kita mulai program CSPP, yaitu untuk itu masukkan include iostream. Nah, sini using namespace ini fungsinya adalah untuk supaya kita nggak usah masukkan std di depan dan di belakang codingan. Jadi langsung aja kita masukkan codingannya. Nah, di sini kita masukkan integer main, yaitu sebagai fungsi utama program. Terus di sini ada cout selamat datang di template Maris. Nah, sini untuk tampilkan pesan di outputnya, yaitu pesan selamat datang. Nah, sini ada string pin benar 23456. Nah, sini untuk kalau saya masukkan pinnya itu nih, pinnya 13456. Jadi selain pin ini bakal dianggap salah atau tidak benar. Sini ada string pin pengguna, fungsinya adalah untuk menyimpan pin yang dimasukkan penggunanya. Ini ada integer saldonya 100.000. Jadi di ATM-nya tuh nggak kosong, jadi ada saldonya 100.000. Di sini ada integer pilihan,
fungsinya adalah untuk menyimpan pilihan menu. Di sini ada cer lanjutkan transaksi, yaitu untuk menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Di sini ada percobaan sama dengan 0, yaitu untuk menghitung percobaan masukkan PIN. Nah, jadi percobaannya dari 0. Kalau misalnya lebih dari 3 atau sama dengan 3, itu nggak bakal bisa dibaca atau bakal dianggap salah dan langsung keluar. Oke, langsung aja ke codingan masukkan pinnya. Jadi saya masukkan while true, fungsinya untuk looping meminta pin hingga benar atau 3 kali salah. Sini untuk cout-nya, jadi di cout-nya tuh di outputnya itu bakal ada pesan seperti ini. Sini nah di sini ada since pengguna, fungsinya adalah untuk membaca input pin dari pengguna. Sini ada if pin pengguna sama dengan pin benar, fungsinya adalah untuk memeriksa apakah pin yang dimasukkan benar atau salah. Sini buat out ini untuk menampilkan pesan di outputnya. Nah, untuk break ini keluar dari looping, jadi untuk break ini adalah kalau misalnya pinnya benar, kita bakal keluar dari looping ini dan lanjut ke menu utama. Terus kalau misalnya salah, bakal ada percobaan ini untuk menambah jumlah percobaannya. Dan kalau misalnya pinnya salah, bakal ada pesan seperti ini. Untuk codingan if percobaan lebih dari sama dengan 3, yaitu untuk memastikan apakah codingannya sudah, untuk memastikan apakah pinnya sudah 3 kali salah. Kalau misalnya pinnya 3 kali salah, maka bakal ada pesan seperti ini codingannya dan langsung keluar dari codingannya. Itu kalau misalnya pinnya benar, maka langsung lanjut ke menu utama. Nah, sini ada do, ini untuk looping. Jadi saya buat menunya itu pakai do while. Jadi gitu lebih. Nah, sini ada scene pilihan, yaitu untuk membaca pilihan menu dari penggunanya. Terus di sini ada switch pilihan, yaitu untuk memproses pilihan menu. Dan untuk case 1 itu kurang lebih sama kayak menu yang pertama, yaitu menu pertama apa sih? Menu pertama tuh yaitu ngecek saldo. Kalau misalnya kita milih case 1, maka output yang dihasilkan adalah ini, saldo Anda berapa rupiah sih. Jadi saldo ini bakal tampilkan, integer saldo ini bakal tampilkan. Nah, kan saldo awalnya tuh kan 100.000 nih di sini. Nah, maka saldo yang ditampilkan tuh pasti 100.000. Nah, break ini bakal balik lagi ke menu. Nah, sini ada menu kedua, yaitu store tunai. Nah, sini ada integer store, yaitu untuk menyimpan jumlah store-nya. Terus sini ada while true,
Untuk looping, masukkan input yang valid. Di sini ada out, masukkan jumlah yang history, ada pesan untuk masukkan jumlah yang store-nya berapa, dan ini ada sin store, yaitu untuk baca jumlah store-nya. Di sini ada if store lebih dari 0, yaitu untuk memeriksa apakah jumlah store-nya valid atau tidak. Nah, di sini ada saldo plus sama dengan store, yaitu untuk menambah saldo dengan jumlah store-nya. Kalau misalnya untuk saldonya tidak benar, maka bakal ada pesan store kan berhasil, jadi bakal ditambahkan gitu storannya berapa. Kalau misalnya tidak valid, maka ada pesannya bakal menyampaikan seperti ini, kurang lebih seperti ini dapat pesan kesalahannya. Setelah berhasil, bakal keluar, setelah berhasil maka bakal langsung balik ke menu, dan ini untuk menu ketiga. Untuk menu ketiga tuh menunya tarik tunai. Yang pertama tuh pasti yang ditampilkan bakal ada pesan masukkan jumlah yang ingin ditarik. Terus di sini ada sin tarik, ini untuk membaca jumlah tariknya. Jadi kita masukkannya di sini. Terus if tarik lebih dari 0 sama dengan di sini ada if tarik lebih dari 0 dan tarik kurang dari sama dengan saldo. Ini buat apa sih? Jadi ini itu untuk memeriksa jumlah jadi itu untuk memeriksa apakah jumlah tarik. Nah, sini ada if tarik sama dengan 0 dan tarik kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk memeriksa apakah jumlah tarikannya valid dan saldonya mencukupi. Nah, sehabis tarikannya valid dan saldo mencukupi, maka langsung diambil saldonya dan bakal ada pesan tarikan berhasil. Kalau misalnya saldonya nggak mencukupi, ya berarti ada pesan saldo tidak mencukupi dan langsung balik ke menunya. Selanjutnya untuk menu keempat yaitu transfer. Sini ada integer jenis transfer, yaitu untuk menyimpan jenis transfernya. Nah, sini ada beberapa opsi, jadi menu dalam menu. Sini menu transfernya itu ada antar bank dan e-wallet. Nah, untuk antar bank tuh biayanya 5.000 dan untuk e-wallet tuh biaya adminnya 2.000. Nah, ada sin jenis transfer untuk membaca jenis transfernya. Ini if jenis transfer sama dengan 1, yaitu jika kita memilih transfer antar bank. Terus sini ada string nomor rekening, yaitu untuk menyimpan nomor rekening tujuan. Ini ada itu jumlah transfer, yaitu untuk menyimpan jumlah transfernya. Sini ada cout lagi untuk menampilkan pesan di codingannya. Ini sin norek untuk membaca nomor rekeningnya. Ini ada while.
nomor rekening panjangnya itu kurang dari 10 atau nomor rekening panjangnya lebih dari 16. Jadi kalau misalnya nomor rekeningnya itu kurang dari 10 atau panjang itu lebih dari 16 tuh nggak bakal kebaca. Ini untuk validasinya sih kurang lebih. Sini kalau misalnya nomor rekeningnya nggak sesuai atau misalnya nggak sesuai dengan ini, misal nomor rekeningnya kurang dari 10 atau lebih dari 16, maka bakal ada pesan pesan ini dan langsung disuruh ulang lagi. Kalau misalnya berhasil, langsung ada pesan jumlah yang transfer dan masukkan jumlah yang ditransfer. Setelah itu bakal ada potongan biaya adminnya 5.000. Sini ada jumlah transfer lebih dari 0 dan jumlah transfer plus biaya admin kurang dari sama dengan saldo. Kurang lebih ini fungsinya untuk memeriksa apakah saldonya tercukupi atau tidak. Kalau misal tercukupi, maka bakal dikurangin di sini. Dan setelah itu bakal ada pesan transfer ke rekening sebesar sekian berhasil, saldonya sekian, seperti itu. Kalau misalnya nggak berhasil atau misalnya kurang, maka bakal ada pesan saldo tidak mencukupi. Selanjutnya untuk pilihan kedua yaitu nomor telepon. Itu selanjutnya ada pilihan kedua yaitu jika kita memakai e-wallet. Di sini ada string nomor handphone untuk menyimpan nomor handphone tujuannya. Di sini ada integer jumlah transfer untuk menyimpan jumlah transfer. Di sini ada cout untuk menampilkan pesan. Di sini untuk memasukkan inputan. Ini untuk memvalidasi apakah nomor teleponnya kurang dari apakah nomor teleponnya lebih dari 10 atau 10 dan nomor teleponnya itu diawali dengan 08. Kalau misalnya kurang dari 10 atau tidak diawali dengan 08, maka bakal menampilkan pesan nomor telepon tidak valid dan langsung disuruh menginput ulang. Kalau misalnya berhasil, langsung menampilkan pesannya jumlah yang transfer sekian dan langsung masukkan jumlah transfernya berapa. Ini kalau misalnya sudah masukkan jumlah transfernya, ini yang ada biaya adminnya 2.000. Buat ini untuk memeriksa apakah saldonya tercukupi atau tidak. Kalau tercukupi, maka saldonya bakal dikurangi jumlah transfer plus biaya adminnya dan bakal ada pesan transfer ke nomor handphone sebesar sekian berhasil. Kalau misalnya nggak mencukupi, maka bakal ada pesan saldo yang mencukupi dan pilihannya tidak valid. Setelah itu langsung balik lagi ke menu. Selanjutnya buat kelima
Selanjutnya buat menu kelima itu ada menu pembayaran. Sini menu pembayaran itu ada dua, yaitu listrik dan air. Ini untuk memasukkan inputannya. Ini switch untuk proses pilihan jenis pembayarannya. Ini misalnya untuk proses pilihan jenis pembayarannya. Sini case pertama tuh yaitu listrik. Nah, sini string untuk menyimpan ID pelanggannya. Di sini cout untuk menampilkan pesan, masukkan ID pelanggan. Di sini untuk menginput ID pelanggannya. Nah, untuk ID pelanggannya ini harus panjangnya tuh kurang dari 20 dan ID pelanggannya itu harus lebih dari 20. Jadi untuk periksa validaritas, kalau jadi harus pas 20. Kalau misalnya kurang dari 20 nggak bisa. Kalau lebih dari 20 juga nggak bisa. Di sini ada sini ada while ID pelanggan panjangnya tuh harus, ini ada while ID pelanggan panjangnya tuh nggak boleh kurang dari 20, atau ID pelanggan panjangnya nggak boleh lebih dari 20. Jadi harus pas 20, nggak bisa kurang dari 20 atau lebih dari 20. Kalau misalnya langgar itu bakal ada pesan ID tidak valid dan suruh menginput kembali ID pelanggannya. Kalau misalnya berhasil, bakal ada pesan terjadi nominal. Ini untuk menyimpan tagihan nominalnya. Sini ada cout tampilkan pesan. Sini ada si nominal, yaitu membaca nominal tagihannya. Sini ada if nominal lebih dari 0 dan nominal kurang dari saldo kurang lebih, untuk memeriksa apakah nominalnya valid atau saldonya mencukupi. Kalau mencukupi, maka saldonya bakal dikurangin nominal dan bakal ada pesan seperti ini. Kalau misalnya nggak mencukupi saldonya, maka bakal ada pesan saldo tidak valid atau tidak mencukupi. Selanjutnya untuk menu kedua yaitu pembayaran air PDAM. Itu sini string masukkan, ini untuk masukkan ID pelanggannya. String ini untuk menyimpan ID pelanggannya. Sini untuk cout masukkan pesan. Sini untuk masuk di sini untuk menginput ID pelanggannya. Sini ada while ID pelanggan panjangnya itu harus sini ada while ID pelanggan panjangnya itu nggak boleh kurang dari 6 dan ID pelanggan, sini ada while ID pelanggan panjangnya tuh nggak boleh kurang dari 6 atau panjangnya tuh nggak boleh lebih dari 6, harus pas 6. Kalau misalnya lebih atau kurang dari 6 nggak bakal bisa. Kalau misalnya melanggar peraturan, harus coba lagi dan masukkan inputan lagi sampai betul. Kalau misalnya betul, maka akan langsung ke menu masuk. Kalau misalnya berhasil, maka langsung
ada tampilan masukkan jumlah pembayaran. Di sini maka bakal langsung masukkan jumlahnya berapa yang mau. Setelah itu langsung menginput jumlahnya berapa, dan ini untuk memeriksa apakah saldonya mencukupi atau tidak. Kalau misal mencukupi berarti saldonya dikurangin jumlah yang tadi diinput dan bakal ada pesan seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa ya berarti saldonya nggak mencukupi dan langsung break keluar. Buat ini kalau pesan tidak valid. Setelah itu untuk case 6 yaitu menu 6 untuk mengganti pin. Terus ini ada string, pin lama, pin baru, dan konfirmasi pin baru. Ini untuk menyimpan pin lama, pin baru, dan mengonfirmasi pin barunya. Sini ada boolean nama benar sama dengan false, yaitu untuk memeriksa apakah pin lamanya benar. Sini ada while untuk looping meriksa pin lamanya. Di sini ada pesan masukkan pin lama. Di sini ada untuk menginputnya. Sini buat memeriksa apakah pin lamanya benar. Kalau pin lamanya benar, maka pin lamanya benar, maka bakal langsung ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya pin lamanya salah, maka disuruh coba lagi dan menginput pin lama sampai pin lamanya benar gitu. Sini ada menu boolean pin barunya valid false, yaitu untuk memeriksa apakah pin barunya valid atau pin barunya benar. Nah, sini ada while minta pin baru yang sudah diinput dari pin lama. Nah, ini untuk minta pin barunya. Jadi kalau misalnya ini untuk minta pin baru, untuk pin barunya, jadi pada sini ada boolean pin baru valid sama dengan false untuk mengiksa validitas pin barunya. Sini while untuk looping meminta pin baru. Sini ada cout masukkan pin, itu untuk minta pin, masukkan pesan minta pin baru. Sini ada pin barunya untuk menginput pin barunya. Sini pin baru panjangnya sama dengan 6. Jadi ini untuk minta pin barunya, apakah pin barunya itu 6 atau tidak. Terus setelah itu kalau misalnya benar langsung konfirmasi pin baru. Setelah itu untuk masukkan pin barunya untuk konfirmasinya. Nah, sini untuk memeriksa apakah pin baru dan konfirmasi itu sama gitu. Setelah itu sini untuk mengganti pin yang benar dengan pin baru. Sini tampilkan pesan pinnya bisa diganti, yaitu sini untuk menampilkan bahwa pin barunya valid atau benar. Kalau misalnya salah pin barunya, maka ada pesan pin baru tidak cocok, silakan coba lagi. Kalau misalnya pinnya kurang atau misalnya lebih dari 6, bakal disuruh menginput ulang dan coba lagi. Kalau berhasil bakal kembali lagi ke menu, dan sini
ada menu ketujuh, yaitu menu keluar. Jadi kalau misalnya keluar tuh, maka langsung menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan langsung ke luar. Kalau misalnya pilihan menunya nggak valid, misalnya milihnya tuh menu ke-8, sedangkan menu ke-8 tuh nggak ada, maka bakal langsung ditampilkan pilihan tidak valid dan suruh coba lagi. Nah, setelah kita break kembali ke menu, bakal ada konfirmasi lagi. Jadi bakal ada ditanya lagi nih sebelum ke menu lagi tuh, misalnya saya udah selesai store tunai atau cek saldo. Nah, setelah cek saldo tuh bakal ada pesan, apakah Anda ingin mengajukan transaksi lagi. Kalau misalnya saya tekan Y, itu bakal langsung ke menu kembali. Kalau misalnya saya tekan N, maka langsung otomatis mengerjakan program langsung keluar. Kurang lebih seperti itu untuk programnya. Selanjutnya saya lanjutkan ke outputnya. Ini ada masukkan pin Anda. Pinnya itu 123456. Kalau misalnya salah, ada pesan pin salah. Kalau misalnya salah 2 kali, ada pesan pin salah lagi. Dan kalau misalnya saya salah 3 kali, bakal ada pesan Anda telah masukkan pin salah 3 kali, maka transaksinya bakal dibatalkan. Kalau misalnya pinnya betul, maka bakal lanjut ke menu. Ini untuk cek saldonya. Saldo awalnya itu ada 100.000. Coba saya yes. Selanjutnya store tunai. Jumlah yang di store-nya ada 100.000, maka bakal ada tambahan 100.000. Jadi saldo Anda sekarang itu ada 200.000. Coba cek lagi apakah betul. Ya, betul, 200.000. Selanjutnya untuk menteri tunai, jumlah yang ditariknya 100.000. Nah, saldonya sekarang 100.000. Yes, cek saldonya 100.000 betul. Bagaimana kalau misalnya saldonya melebihi batas? Saya tarik setelah 800.000, saldonya tadi sebelumnya 100.000, maka bakal ada pesan saldo tidak mencukupi. Selanjutnya untuk menu transfer, ini ada menu transfer terbang dan e-wallet dengan masing-masing biaya admin 5.000 dan 2.000. Saya masukkan ke terbang dulu. Nah, sini masukkan nomor rekening tujuan 10 sampai 16 digit. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 itu nggak bisa, kalau misalnya lebih dari 16 itu nggak bisa. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kita kurang dari 10 tidak valid, harus 10 sampai 16 digit. Coba lagi. Sekarang saya masukkan nomor rekeningnya tuh lebih dari 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ini ada 20 digit, sedangkan sini harus maksimal 16 digit. Coba saya enter. Nah, nomor rekeningnya tidak valid. Silahkan coba lagi.
Sini makanya udah valid. Silahkan coba lagi. Nah, ketika pinnya benar atau 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, saya lebihin 1. Karena di sini ada 10 atau sampai 16 digit. Ini 11, apakah bisa? Ya, bisa. Masukkan jumlah yang ingin ditransfer. Saya masukkan 5.000. Nah, transfer ke rekening ini berhasil sebesar 5.000. Biaya adminnya 5.000, jadi saldonya 90.000. Karena saldo sebelumnya itu setelah saya cek itu ada 100.000 ya, saldonya 100.000. Sini ada saldo 90.000 karena saldonya yang saya input 5.000 dan biaya adminnya itu 5.000, jadi kurang 10.000. Yes, saya cek lagi apakah benar 90.000. Yap, betul 90.000. Yes. Selanjutnya kita ke e-wallet. Kedua, nomor 2 e-wallet minimal 10 digit diawali dengan 08. Bagaimana kalau misalnya tidak diawali dengan kurang dari 10 digit? Coba. Kalau kurang dari 10 kalau kurang dari 10 digit tidak valid. Kalau misalnya 10 digit tapi enggak diawali dengan 08. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, nggak bisa. Jadi tidak valid minimal 10 digit diawali 08. Coba sekarang pas 08. Nah, saya 10 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 nih, lebih 10 digit. Gimana? Apakah bisa nggak? Kan lebih 10 digit. Nah, ini bisa karena di sini tuh minimal 10 digit. Nggak ada maksimalnya. Jumlahnya tuh saya mau 3.000. Nah, jadi transfer ke nomor handphone sekian sebesar sekian berhasil, biayanya 2.000. Jadi saldo andanya berkurang, jadi hasilnya itu 85.000. Coba saya cek lagi. Yap, betul, 85.000. Dan yes, sini selanjutnya untuk menu pembayaran. Saya pilih nomor pertama, masukkan ID pelanggannya sudah 20 digit. Kalau misalnya kurang atau lebih dari 20 digit tuh nggak bisa. Ini kurang dari 20 digit nggak bisa. Kalau misalnya lebih dari 20 digit gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 nih, bisa nggak? Nggak bisa, karena ini harus pas 20 digit. Nggak bisa kurang dari 20 digit atau lebih dari 20 digit. Jadi harus benar-benar pas 20 digit. Coba gimana kalau misalnya lebih dari itu? Harus pas 20 digit. Apakah berhasil? Ya, pasti berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ini 20 digit dan langsung menginput masukan nominal listrik 10.000. Langsung dipotong. Karena saldo sebelumnya tuh 85.000, sekarang 75.000. Yes.
Sini cek lagi saldonya. Oke, betul. Sini masukkan bayaran nomor 2 PDAM. Sini kita masukkan ID pelanggan karena PDAM tuh cuma 6 digit aja. Jadi harus pas 6 digit, gak boleh kurang, gak boleh lebih, harus pas 6. Ini pas 6. Ini saldonya 10.000. Yap, berhasil. Selanjutnya untuk ke menu ganti pin, masukkan pin lamanya berapa. Kalau misalnya bisa, gagal, suruh coba lagi, coba lagi sampai pin lamanya betul. Nah, sini saya masukkan pin lamanya dan pin barunya. Ini langsung konfirmasi. Gimana kalau misalnya kurang dari 6? Nah, ini nggak boleh, tidak cocok. Jadi harus pas 6 dan pinnya harus benar. 43, 45, 7. Konfirmasi lagi. Kalau misalnya salah, nggak bisa, harus coba lagi. Kalau misalnya betul, langsung konfirmasi lagi. Nah, kalau misalnya berhasil, langsung pin berhasil diganti. Kalau misalnya gagal, ini bakal disuruh coba lagi sampai pinnya betul. Kurang lebih seperti itu. Yes. Dan ini untuk menu keluarnya, langsung keluar dari program. Dan di sini kalau misalnya langsung pilih N, langsung keluar juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jadi Batullah. Saya dari kelompok BAT. Di sini saya akan menjelaskan flowchart kalkulator. Nah, di sini ada menu mulai dan di sini ada menu 1 sampai 14. Dan untuk yang seperti ininya, ini untuk input menu. Menu 1 penjumlahan. Kalau terus kita langsung ke sini, terus input X dan Y. Apa itu input X dan Y? X itu adalah sebuah angka dan Y sebuah angkanya. Masukkan A sama dengan X tambah Y. Misalnya di sini tuh X dan Y-nya tuh 12 tambah 12. Nah, jadi kan hasilnya 24 outputnya. Sini menu kedua ada pengurangan. Masukkan input X dan Y-nya. Dan di sini input A sama dengan X min Y. Output hasilnya adalah A. Dan menu ketiga ada perkalian. Masukkan input X dan Y-nya. Masukkan juga A sama dengan X kali Y. Dan ini adalah output hasil A-nya. Dan menu keempat ada pembagian. Di sini masukkan input X dan Y-nya. Di sini Y sama dengan 0. Kalau true dia bakal ke ini, ke bagian error pembagian dengan 0. Kalau dia false, hasilnya A sama dengan X bagi Y. Output hasilnya adalah A. Dan kedua ada menu kelima itu ada menu pangkat. Masukkan input X dan Y-nya. Terus A sama dengan X pangkat Y. Dan di sini output hasil pangkat perpangkatan. Dan di sini ada menu akar. Masukkan input X-nya. X
jika lebih kecil dari 0. Kalau true dia akan ke sini, ke akar dari bilangan negatif tidak terdefinisi. Jika false dia akan A sama dengan X pangkat 1 dibagi 1/2. Dan ini output hasil A-nya. Di sini ada menu ketujuh itu logaritma. Masukkan input X-nya. X itu adalah angka ya. Dan di sini X jika lebih kecil sama dengan 0. Jika true dia akan ke logaritma hanya untuk bilangan positif. Jika false A sama dengan log, dan ini output hasilnya. Dan menu ke-8 adalah sin. Masukkan input X dan masukkan input A sin X pi per 180, dan ini output hasil A-nya. Menu ke-9 ada cos. Di sini masukkan input X. A sama dengan cos X dikali pi dibagi 180, dan ini output hasil A-nya. Dan di sini ada menu 10, ada tan input, masukkan input X-nya. A sama dengan tan X pi dibagi 80, dan ini output hasil A-nya. Ada menu ke-11 itu kotangan, masukkan input X-nya. Sini masukkan angka A sama dengan 1 per tan X pi per 180, dan ini output hasil A-nya. Menu 12 itu ada second. Di sini masukkan input X-nya. Di sini masukkan A sama dengan X per cos X pi per 180, dan di sini output hasilnya. Dan ini menu 13 ada kosekan. Jika true dia ke input X, dan masukkan A sama dengan 1 per sin X pi per 180, output hasil A. Menu ke-14 ada keluar. Jika iya langsung ke N ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Walia dari kelas 1 Sistem Informasi kelompok 4 Algoritma ingin menjelaskan program kalkulator yang telah dibuat. Di sini ada menu dan operasi. Yang pertama, menampilkan menu kalkulator. Yang kedua, mengambil pilihan operasi dari pengguna 1 sampai 13 atau 0 untuk keluar. Yang ketiga, menggunakan switchcase untuk menangani pilihan operasi. Dan di sini ada beberapa operasi matematika, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, logaritma, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan 0 untuk keluar. Ini di suite case 1 ada penjumlahan, case 2 ada pengurangan, case 3 perkalian, di case 4 ada pembagian, di case 5 ada perpangkatan, di case 6 ada akar, di case 7 ada logaritma, di case 8 ada sin, di case 9 ada cos, di case 10 ada tangen, di case 11 ada kotangen, di case 12 ada sekan, di case 13 ada sekan. Fungsi-fungsi yang digunakan, di sini kita menggunakan fungsi Paul XY itu untuk menghitung perpangkatan, fungsi SQRT untuk menghitung akar, dan fungsi log 10 untuk menghitung logaritma basic, serta sinus, kosinus, dan tangen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ramadhani dari kelompok 4 Algoritma akan menjelaskan output dari kalkulator saintifik yang sudah dibuat oleh kelompok 4,
Jadi di sini kita punya 14 menu dari penjumlahan, pengurangan, perkalian sampai dengan kosekan. Kita coba menu pertama, penjumlahan. Masukkan 2 angka, 2 dan 7. Nah, dari 2 ditambah 7 itu hasilnya 9. Dan kita coba kalau angkanya belasan dan puluhan. 17 tambah 90. 17 ditambah 90 hasilnya 107. Kalau misalnya salah satu angkanya min 7 ditambah 4 hasilnya min 3. Next kita coba menu yang kedua, ada pengurangan. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Coba kayak tadi, 70 dikurangi 45. Nah, 70 dikurangi 45 hasilnya 25. Kemudian min 7 dan min 3. Min 7 min 3 hasilnya min 4. Next kita coba menu ketiga, ada perkalian. Masukkan 2 angka. 7 dikali 3. 7 kali 3 hasilnya 21. Coba puluhan. 50 dikali 12. Nah, 50 dikali 12 hasilnya 600. Next kita coba menu keempat. Menu keempat itu pembagian 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, gimana kalau yang tidak bisa dibagi, kayak 19 dibagi 6? Nah, kalau yang nggak bisa dibagi dia jadinya koma, kayak gini. Next kita ke menu kelima. Menu kelima ada pangkat 3. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian kita coba kalau 9 pangkat 3. Apa ini salah? 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 hasilnya 729. Next kita coba menu ke-6. Menu ke-6 itu ada akar. Masukkan angka. Kita coba akar dari 25. Nah, akar dari 25 itu hasilnya 5. Mana kalau yang nggak bisa diakarin? Misalnya akar 13. Nah, kalau nggak bisa diakarin dia jadinya koma kayak gini hasilnya. Next kita coba menu ke-8. Menu ke-8 itu ada logaritma. Masukkan angka 6. Nah, log dari 6 itu hasilnya 0,778151. Next kita coba menu ke-9. Menu ke-9 itu ada sin. Masukkan sudut dalam radian. Kita masukkan sin 30. Nah, jadi sin 30 derajat itu hasilnya min 0,988032, atau kalau di tabel itu dia hasilnya 1/2. Nah, kita coba lagi deh tadi menu ke-9, sekarang menu ke-10. Menu ke-10 ada kosinus. Kita masukin cos 45. Nah, jadi cos 45 itu 0,525322, dan kalau di tabel trigonometri itu dia 1/2 akar 2 kalau nggak salah. Next, menu ke-11 ada tangen. Kita
kita masukin tangan 60 derajat. 60 derajat hasilnya 0,32004 atau akar 3. Next, menu ke-12. Ada kotangan, masukin sudutnya 30 ya. Kotangan 30 derajat itu min 0,15612 atau akar 3 juga. Next, menu ke-13. Menu ke-13 ada sekan. Kita masukin sekan, misalnya sekan 120 derajat. Nah, sekan 120 derajat itu hasilnya 1,22823. Atau kalau di tabel trigonometri dia hasilnya min 2. Yang terakhir kita punya kosekan. Masukin kosekan 90 derajat. Nah, kosekan 90 derajat itu 1,11857 atau di tabel dia 1. Yang terakhir 0 keluar. Nah, keluar dari program selesai. Sekian dari saya.